Halo semuanya, salam sejahtera. Kemarin tanggal 13 Januari 2021, Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, dapat vaksin Sinovac untuk COVID-19. Dan tentunya untuk kedepannya kita masyarakat juga disarankan untuk mendapatkan vaksin COVID-19 ini juga. Sehingga nanti kedepannya kita bisa hidup normal kembali. Nah masalahnya, banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya, ibu hamil dan ibu menyusui, khususnya ini bisa nggak sih mendapatkan vaksin COVID-19 ini, terutama untuk Sinovac yang dipakai di Indonesia pada saat ini. Saya akan bahas itu pada video kali ini, simak terus ya. Oke, kabar baik ya buat kita semua, COVID-19 sudah ketemu nih vaksinnya. Cuma masalahnya banyak sekali pertanyaan yang masuk tentang ibu hamil dan ibu menyusui. Apakah boleh dapat vaksin? Dan siapa-siapa saja yang tidak disarankan untuk mendapatkan vaksin ini. Jadi penjelasan pada video kali ini sifatnya bisa berubah sewaktu-waktu ya. Karena untuk kedepannya tentu ada pedoman-pedoman baru, ada penemuan-penemuan baru, penelitian baru soal vaksin ini, terutama vaksin Sinovac. Makanya untuk kutipan ini kita kutip di tanggal sekarang, yaitu saya buat video ini di 14 Januari 2021. Saya kutip pernyataan ini, saya bawa contekan sedikit ya. Surat keterangan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit nomor 02-4-4-1-2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan COVID-19 ya. Ini ada pedoman yang kita pakai untuk di Indonesia untuk pedoman pelaksanaan vaksin untuk beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan. Mungkin ini akan bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Cuman ini ya sekedar informasi aja, kalaupun nanti ke depannya informasi yang saya sampaikan ini sudah tidak valid ya, mohon maklum ya. Karena nanti ke depannya mungkin ada aja perubahan. Terkait pertanyaan, ibu menyusui dan ibu hamil boleh nggak sih? Kalau kita kutip dari pedomannya tadi, sebenarnya ada beberapa poin-poin yang tidak disarankan untuk dilakukan vaksin. Termasuk yang pertama, jika pernah terkonfirmasi positif COVID-19. Ya, tentunya untuk Anda yang sudah pernah positif, ini nggak perlu dilakukan vaksin. Kemudian ibu hamil dan ibu menyusui, poin kedua. Jelas bahwa ibu hamil dan ibu menyusui untuk pedoman menurut Kemenkes atas anjuran PAPDI ini tidak disarankan untuk dapat vaksin. Jadi ditunda dulu. Mungkin kedepannya nanti bisa, cuman ya kapan nggak tahu, tergantung nanti bagaimana penelitiannya, bagaimana perkembangan vaksinnya ke depannya. Karena ini kan vaksin sifatnya emergensi ya, karena kondisi darurat, makanya ya mungkin bisa dikeluarkan sementara dengan batasan-batasan khusus. Poin ketiga, bagi orang yang menjalani terapi jangka panjang, kelainan darah, itu juga nggak disarankan. Keempat, punya penyakit jantung. Termasuk kalau pada saat mau vaksin dilakukan pengukuran tensinya di atas 140/90, ini juga nggak disarankan. Kemudian punya penyakit autoimun, misalnya lupus dan sejenisnya, dan juga punya penyakit kelainan ginjal, ini juga nggak disarankan dulu. Punya penyakit rematik autoimun, ya, jadi sejenis radang sendi yang disebabkan autoimun juga. Punya penyakit saluran pencernaan yang kronis, kambuh-kambuhan, ini juga tidak disarankan. Penderita hipertiroid, kelebihan hormon tiroid, ini juga nggak disarankan. Penderita kanker, penerima transfusi, kelainan darah, dan defisiensi imun, daya tahan tubuh, ini juga tidak dibolehkan. Memiliki riwayat penyakit saluran pernafasan atas, misalnya demam, batuk, pilek dalam 7 hari terakhir. Karena kita nggak tahu itu apakah COVID atau bukan. Maka dari itu kalau 7 hari ke belakang ini, kalian ada gejala-gejala seperti itu, sebaiknya jangan vaksin dulu. Tunggu sembuh atau kalau bisa tunggu dikonfirmasi itu COVID atau bukan ya. Kalau COVID kan balik ke poin 1 tadi, nggak boleh dapat vaksin dulu. Kemudian penderita diabetes mellitus. Cuman ini ada syaratnya sih bagi Anda yang diabetes tapi kadar HbA1c-nya di bawah 7,5 sebenarnya masih bisa disarankan pemakaian vaksin ini. Penderita HIV ini juga ada syarat khususnya. CD4-nya di bawah 200 ini masih dibolehkan. Kemudian punya penyakit paru seperti asma dan TBC, tuberkulosis. Untuk tuberkulosis minimal sudah dapat pengobatan sebenarnya boleh, atau yang sudah sembuh juga sebenarnya boleh. Cuman ini sebaiknya dicek dulu sama dokter ya.
Jadi dari kutipan itu bahwa ibu hamil dan ibu menyusui masuk kriteria tidak boleh dapat vaksin COVID-19, COVID-19 merek Sinovac ini. Makanya untuk kedepannya mungkin ya kita tunggu aja, semoga nanti ada ya. Kalaupun misalnya dibatasi ya nggak apa-apa, yang penting kan mayoritas masyarakat kita nanti sudah dapat vaksin ini. Nah terkait pelaksanaannya sebenarnya ini dilakukan dalam 4 tahap ya. Yang besok yang dekat-dekat ini saya sudah dapat jadwalnya. Untuk saya sendiri ya, ini adalah vaksin tahap pertama ya, dilakukan antara bulan Januari sampai April 2021. Dikhususkan untuk tahap pertama ini ada tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, dan sejenisnya. Nanti ada tahap kedua juga yang dilakukan antara bulan Januari dan April 2021. Cuman ditujukan untuk orang-orang yang bekerja di pelayanan publik, polisi, TNI, dan sejenisnya, yang kerjanya di pelayanan publik, banyak ketemu orang. Nanti ada juga tahap ketiga, ya. Tahap ketiga dilakukan antara April 2021 sampai Maret 2022, dalam waktu setahun itu. Dan juga tahap keempat. Nanti pada tahap 3 dan 4 ini, masyarakat umum sudah mulai dilakukan pemberian vaksin ini. Nah, terkait keamanannya, vaksin ini sudah terjamin, aman, sudah dinyatakan oleh Badan POM. Ya, artinya sebenarnya nggak perlu khawatir lah, kalau misalkan di luar sana banyak berita simpang siur ini itu katanya vaksinnya gini nih, jangan percaya. Badan POM sudah punya standarisasi khusus soal keamanan. Kalau Badan POM sudah mengeluarkan, artinya sudah bisa dijamin keamanannya. Kalau halalnya, MUI sudah juga mengeluarkan label halal. Kemarin presiden kita sudah divaksin, kedepannya mungkin semua dari kita akan dapat vaksin kalau memenuhi syarat yang tadi, tidak punya penyakit-penyakit khusus atau kondisi-kondisi khusus. Kita harus sambut baik adanya vaksin COVID-19 ini supaya nanti kedepannya angka peningkatan COVID-19 bisa ditekan, kita bisa hidup normal kembali seperti dulu. Jangan dengarkan berita hoax-hoax yang nggak tahu sumbernya. Lebih baik ditanyakan pada tenaga kesehatan yang ngerti atau pada sumber yang valid ya. Kalau kedepannya nanti pasti saya jamin akan banyak berita hoax dan macam-macam untuk mempengaruhi bagi Anda yang kalangan penolak vaksin. Ya pasti ada aja berita-berita seperti itu. Jadi ya dikonfirmasi lagi ya. Ini tentunya untuk kebaikan Anda sendiri kok. Kalaupun kedepannya kalian nggak mau vaksin ya balik lagi ke Anda sendiri. Resikonya ditanggung sendiri. Oke, sekian informasinya. Semoga bermanfaat. Balik lagi, informasi ini mungkin bisa akan berubah sewaktu-waktu. Nanti kalau ada informasi update-nya saya akan bikin videonya lagi. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.